Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama Bapak Darul, Bapak mengajar pelajaran olahraga. Hari ini pertemuan pertama kita tentang gerakan dasar lokomotor. Gerakan dasar lokomotor ada 3 yang perlu kita ketahui. Ada gerakan berjalan, gerakan berlari, dan gerakan melompat. Jadi untuk materi kali ini kita mempelajari gerakan dasar berjalan. Jadi kita bagi menjadi 3, yaitu gerakan berjalan ke depan, gerakan berjalan ke belakang, dan gerakan berjalan ke samping. Sebelum itu Bapak akan menjelaskan apa itu gerakan lokomotor. Apa sih gerakan lokomotor itu akan kita pelajari hari ini. Jadi gerakan lokomotor itu adalah gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak ulangi, gerakan lokomotor itu adalah gerakan yang dilakukan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Pertanyaannya, apakah gerakan berpindah dari satu tempat yang lain ke tempat yang lain itu semuanya disebut gerakan lokomotor? Tidak. Jadi gerakan lokomotor itu adalah gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kemampuan diri kita sendiri tanpa menggunakan media seperti sepeda motor, sepeda, mobil. Jadi kalau kita menggunakan sepeda itu, kita juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya dari pasar ke tepi laut, dari Batu Dua ke tepi laut. Itu juga berpindah, tapi itu tidak disebut dengan gerakan lokomotor karena kita menggunakan media. Gerakan lokomotor adalah seperti kita berjalan, berlari, melompat. Nah, itulah salah satu contohnya. Jadi anak-anak, kali ini kita akan mengenal gerakan dasar berjalan, ya. Jadi dari 3 tadi kita akan mengenal gerakan berjalan. Gerakan berjalan itu kita bagi menjadi 3, yaitu gerakan berjalan ke depan, gerakan berjalan ke belakang, dan gerakan berjalan ke samping. Bagaimana sih Pak melakukan gerakan berjalan? Gerakan berjalan itu adalah gerakan yang dilakukan dengan cara bergantian. Gerakan kakinya bergantian menyentuh tanah, ya. Kalau dia terlalu cepat dan terjadi gerakan yang melayang di udara, itu disebut gerakan berlari atau melompat. Nah, jadi bisa dikategorikan berlari atau melompat. Jadi sedangkan berjalan, gerakan kakinya akan bergantian, satu di bawah, satu di atas, satu di bawah, dan satu di atas. Itulah gerakan berjalan. Jadi untuk melakukan gerakan ke samping juga bersama. Jadi bergantian, satu di atas, satu di bawah, satu di atas, dan satu di bawah, dilakukan dengan cara menyilang, diulangi secara terus menerus. Jadi anak-anak silakan praktekkan di rumah. Bapak mau, ya, dilakukan sebanyak 4 kali 8 gerakan berjalan ke depannya. Bapak ulangi, 1, 2, 3, 4, mundur ke belakang, 5, 6, 7, 8. Diulangi sebanyak 4 kali pengulangan. Begitu juga ke arah samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulangi sebanyak 4 kali. Anak-anak harus mampu menyebutkan tadi apa saja sih gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor tadi ada 3, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Terus pertanyaannya Pak, apakah orang yang tidak punya kaki bisa melakukan gerakan lokomotor? Bisa jawabannya. Bagaimana Pak? Mereka tak bisa melangkah, mereka tak bisa berjalan. Mereka kan pakai kursi roda Pak. Saat dia menggunakan kursi roda, maka itu tidak termasuk dalam gerakan lokomotor. Tapi saat mereka turun dari kursi roda dan berguling, bergerak menggunakan tangan, maka itu dapat disebut dengan gerakan lokomotor. Jadi berguling juga termasuk dalam gerakan lokomotor. Tapi yang kita pelajari hanya 3 saja. Gerakan berjalan, melompat, dan berlari. Untuk materi kali ini ditekankan pada gerakan berjalan. Jadi anak-anak harus memahami bahwa gerakan lokomotor itu bisa dilakukan semua orang, kecuali orang yang sudah mati. Karena kalau orang yang sudah mati dia tak bisa bergerak lagi. Ya anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mempraktekannya. Bagi anak-anak yang tidak dapat mengirim video, nanti Bapak akan kirimkan nomor kerjanya. Oke, tugas dapat dikumpulkan melalui nomor WA pribadi Bapak. Jadi dikirim melalui video, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.